Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu mengenai fireworks atau kembang api. Kelompok kami terdiri dari Anggita Ainur Rafiana dan saya sendiri, Septina Inatul Fadri. Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan, kami akan membahas mengenai kembang api terlebih dahulu. Kembang api adalah bahan produk berdaya ledak rendah yang umumnya digunakan untuk estetika dan hiburan semata. Salah satu bentuk kembang api yang umum adalah dalam bentuk pertunjukan kembang api. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, orange, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak, dan lain sebagainya. Kemudian, pertunjukan kembang api umumnya diadakan di seluruh dunia dan merupakan titik pertemuan banyak pesta, dari mulai pesta yang kultural maupun yang fungsi dari kembang api. Kembang api memiliki fungsi yaitu sebagai estetika dan hiburan. Awal mula sekitar tahun 800 Masehi, seorang ahli kimia Cina menemukan kembang api hanya bermaksud untuk menemukan rahasia kehidupan abadi, karena mereka percaya bahwa ledakan dapat mengusir roh jahat yang dapat merenggut kehidupan. Selanjutnya, kembang api digunakan saat perayaan dan menjadi bagian dari sebuah hiburan di seluruh dunia. Senyawa yang terkandung di dalamnya yaitu bubuk mesium atau bubuk hitam. Seorang ahli kimia Cina mencampurkan senyawa belerang, kalium nitrat, dan arang untuk membuat mesium mentah. Kemudian arang tersebut digunakan sebagai pengganti dari madu, dan mesium ini merupakan bahan bakar dari kembang api itu sendiri. Kemudian unsur di dalam senyawa tersebut non-logam, logam, atau metaloid. Unsur di dalam senyawa kembang api adalah logam, terutama garam logam. Jadi warna kembang api berasal dari berbagai macam senyawa logam garam. Dalam kimia garam mengacu pada senyawa apapun yang mengandung atom logam dan non-logam yang terikat secara ionik. Kemudian unsur yang digunakan untuk menimbulkan efek yaitu ada strontium warna merah, kadmium warna orange, barium warna hijau, kuprum warna biru, magnesium, aluminium dan timbal warna putih, magnesium dan aluminium warna silver, natrium warna kuning, kombinasi Cu dan strontium untuk warna. Kemudian ikatan yang terbentuk dan geometrinya. Ikatan yang terbentuk yaitu ikatan ion, karena adanya serah terima atau perpindahan elektron dari satu atom ke atom lainnya. Atom yang menyerahkan atau melepaskan akan membentuk ion positif, sedangkan atom yang menerima atau menangkap elektron akan membentuk ion negatif, sehingga timbul gaya elektrostatik antara kedua ion yang bermuatan. Kemudian, karena adanya senyawa yang terjadi yaitu non-logam dengan logam, maka ikatan tersebut menjadi ikatan ionik. Kemudian geometri yang terbentuk yaitu molekul diatomik, triatomik, dan tetraatomik. Selanjutnya kerja kembang api dan interaksi yang membuat senyawa bekerja. Kembang api dapat bekerja sesuai dengan fungsinya karena adanya zat pengoksida. Zat pengoksida itu sendiri seringkali digunakan. Yang sering digunakan yaitu garam perklorat atau nitrat yang dapat melepaskan gas oksigen dan semburan api pada kembang api. Bahan bakar bereaksi dengan zat pengoksida untuk menciptakan gas. Sulfur dalam bubuk hitam akan terus mengintensifkan reaksi antara kedua bahan lainnya. Seiring dengan penambahan garam logam untuk campuran ini bertujuan untuk membuat kembang api berwarna-warni. Disinilah warna yang berasal dari atom hasil pemanasan kembang energi natrium, barium, dan strontium
dengan elektron menggesing di sekitar inti masing-masing. Elektron dengan energi besar menembak hingga ke lokasi yang lebih tinggi. Ketika jatuh kembali ke posisi sebelumnya, elektron kehilangan energi ekstra dan berubah sebagai kemudian jumlah energi yang dilepaskan selama proses ini tergantung pada elemennya yang berkaitan dengan warna cahaya yang kita lihat. Energi yang lebih tinggi seperti yang terbuat dari atom tembaga sesuai dengan panjang gelombang lebih pendek dari cahaya menuju cahaya spektrum biru. Cahaya merah dari atom strontium memiliki energi gelombang lebih rendah. Ledakan keras yang berasal dari ledakan di dalam tabung seperti granat. Kemudian, gas berkembang lebih cepat dari kecepatan suara saat semburan akan menciptakan ledakan sonik yang keras. Untuk membuat kembang api bersiul itu caranya sangat rumit, yaitu dicontohkan pyrotechnicians perlu menemukan bahan yang tepat sehingga pembakaran campuran senyawa kimia cukup untuk mendorong udara keluar dari tabungnya, tetapi tidak meledak dengan keras. Pola semburan indah dari kembang api tergantung pada bagaimana desainer menempatkan peledak di dalam tabung atau wadah. Kemudian gaya antar molekul dan karakter unsur penyusun. Gaya antar molekul yang terjadi yaitu dipol-dipol, molekul polar yang memiliki distribusi atau kerapatan elektron yang tidak merata dikarenakan pada molekul polar memiliki perbedaan keelektronegatifannya yang besar. Perbedaan ini menyebabkan suatu atom terbagi menjadi dua muatan, yaitu satu ujung memiliki muatan positif dan ujung lainnya bermuatan negatif. Terdapat kecenderungan bahwa ujung positif akan berdekatan dengan ujung negatif atom lain yang berada di dekatnya. Keadaan ini disebabkan adanya gaya tarik-menarik yang disebut dengan dipol. Kemudian karakteristik dari unsur penyusun dari kembang api. Ada aluminium, itu sebagai komponen pemberi warna gemerlap. Kemudian ada Sp, kemegahan kembang api disebabkan adanya antimon, barium untuk menghasilkan warna hijau dan dapat membantu menstabilkan zat volatil. Ada Ca, yaitu digunakan untuk memperdalam warna kembang api. Kemudian ada C atau karbon, bahan utama dari serbuk hitam yang digunakan sebagai bahan pembakar pada kembang api. Dan Cl2 atau klorin, bahan penting pada beberapa oksidator kembang api. Beberapa garam logam membentuk warna jika bereaksi dengan klorin. Cu atau cuprum menghasilkan warna biru pada kembang api. Fe atau besi untuk menghasilkan kilatan cahaya. Li atau litium untuk mencampuri warna merah pada kembang api yang digunakan khususnya litium karbonat. Kemudian magnesium menghasilkan warna putih yang sangat. Kemudian ada O2 atau oksigen sebagai oksidator karena kembang api membutuhkannya. Kemudian ada P atau fosfor sebagai bahan bakar kembang api. Dan ada kalium. Di sini yang digunakan yaitu kalium nitrat, kalium klorat, dan kalium perklorat berfungsi sebagai oksidator. Kemudian ada natrium menghasilkan warna kuning pada kembang api, dan sulfur untuk pelengkap serbuk hitam yaitu untuk bahan bakar kembang api. Ada strontium atau Sr menyumbangkan warna merah dan untuk menghasilkan keseimbangan warna. Ada titanium atau Ti, dengan terbakarnya titanium ini dan menjadi serbuk, maka akan terbentuk kilatan perak. Kemudian ada Zn atau Zeng untuk menghasilkan efek asap. Kemudian sisi negatif penggunaan kembang api, itu ada polusi udara, kebisingan yang berlebihan, dan berdampak negatif juga pada kesehatan. Contohnya yaitu pada wanita hamil, anak-anak, dan penderita asam kronis adalah yang paling rentan terhadap paparan zat partikular akibat kembang api. Dampaknya dapat berpengaruh pada timbulnya masalah tenggorokan, hidung, mata, juga dapat menyebabkan sakit kepala dan mengurangi ketajaman mental. Kembang api juga dapat menyebabkan masalah pernapasan seperti bronkitis kronis atau alergi
asma bronkial, sinusitis, dan masih banyak gangguan pernapasan lainnya. Kemudian, kebisingan merupakan dampak kedua yang memiliki efek berbahaya. Tingkat kebisingan standar aman untuk lingkungan umumnya berada di sekitar angka 60 dB pada siang hari dan 50 dB pada 50 hari. Sedangkan keluaran suara ledakan dari kembang api itu sendiri melebihi 140 dB. Padahal kenyataannya kebisingan pada 50 dB ke atas itu sudah merusak pendengaran, kegelisahan, gangguan pendengaran sementara maupun permanen, kemudian tekanan darah tinggi dan gangguan tidur. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dari saya sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.